Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwanda Maulana dari kelas 12 IPA 6 bersekolah di SMA Negeri 1 Rengat. Pada kali ini saya ingin menjelaskan materi fisika yaitu tentang radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat itu disebut dengan istilah gelombang mekanik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik diantaranya 1. Merupakan gelombang transversal. 2. Dia merambat tanpa medium. 3. Cepat rambatnya sama dengan cepat rambat cahaya yaitu 300 juta per meter per sekon atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 4. Mengalami pemantulan atau refleksi. 5. Dapat mengalami pembiasan atau refraksi. 6. Dapat mengalami pelenturan atau difraksi. 7. Dapat mengalami perpaduan atau interferensi yang dapat mengalami perkutuban atau polarisasi dan lain-lain. Nah, gelombang elektromagnetik itu terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya. Namun cepat rambatnya sama yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, di mana C itu sama dengan lambda dikali F atau lambda sama dengan C per F, di mana C itu merupakan cepat rambat gelombang, lambda merupakan panjang gelombang, dan F merupakan frekuensi gelombang. Jadi frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik, artinya semakin besar frekuensi N-nya, maka panjang gelombangnya justru semakin kecil. Macam-macam gelombang elektromagnetik adalah sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak atau cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, dan lain sebagainya. Nah, urutan ini semakin ke kanan dari sinar gamma ke sinar gelombang radio, panjang gelombangnya itu semakin besar. Artinya gelombang radio dan sinar gamma panjang gelombangnya yang paling besar adalah gelombang radio, sedangkan panjang gelombang yang paling kecil adalah sinar gamma. Sedangkan urutan ke kiri itu merupakan urutan yang frekuensinya semakin besar, artinya frekuensi terbesar yaitu sinar gamma. Manfaat gelombang elektromagnetik, apa saja sih manfaatnya? Gelombang elektromagnetik kita mulai dari 1. Sinar gamma. Sinar gamma biasa digunakan untuk sterilisasi alat kedokteran, sterilisasi makanan dan minuman kalengan, membunuh sel kanker sebagai penurut aliran fluida, misalnya aliran PDAM. Itu untuk mendeteksi kebocoran, kemudian untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. 2. Ada sinar Röntgen atau sinar X. Manfaatnya yaitu untuk foto Röntgen dan high CT scan mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, analisis struktur bahan pemeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. 3. Berikutnya adalah sinar ultraviolet. Manfaatnya yaitu cahaya matahari bisa digunakan untuk produksi vitamin D, fotosintesis tumbuhan, dan lain-lain, untuk sterilisasi produk industri, pencitraan medis, dan alat pengecek keaslian uang, serta sebagai alat barcode reader dan lampu LED, serta biasa digunakan sebagai laser. 4. Nah, kemudian ada cahaya tampak yaitu magic beam. Cahaya tampak itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dari mata manusia berupa warna. Jadi kita bisa melihat warna merah dan warna biru dan sebagainya karena ada cahaya warna merah, warna biru, dan lainnya yang dipantulkan ke arah mata kita. 5. Selanjutnya ada cahaya sinar inframerah. Untuk pastiin sinar inframerah, sinar inframerah itu biasanya dimanfaatkan pada remote control, kemudian untuk foto satelit dan luar angkasa, terapi fisik, menyembuhkan cacar dan encok. Kemudian sinar inframerah juga digunakan sebagai pendeteksi panas atau thermal. Sekarang biasanya digunakan sebagai termogan kan untuk mengukur suhu, kemudian mengeringkan cat kendaraan pada industri otomotif denah. 6. Berikutnya ada gelombang radar atau gelombang mikro, biasanya digunakan untuk komunikasi radar untuk mendeteksi suatu objek, pemandu pendaratan pesawat, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Nah, selain itu juga digunakan pada oven microwave dan untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, serta digunakan juga untuk mengukur kedalaman laut. Nah, kalau televisi, sesuai namanya, gelombang ini merupakan gelombang cahaya pada televisi, dan gelombang radio itu biasanya digunakan untuk pengiriman pesan Paulus Selam, transmisi navigasi jarak jauh, sinar radio komersial dan sinar radio amatir, dan komunikasi pesawat dan kapal, serta siaran televisi atau ultra high frekuensi
atau yang biasa kita kenal dengan istilah wave. Nah, itu tadi manfaat dari gelombang elektromagnetik. Lalu apakah gelombang elektromagnetik juga ada berbahaya? Nah, berikut ini adalah bahaya-bahaya dari gelombang elektromagnetik. 1. Dapat menyebabkan kanker kulit. 2. Menyebabkan kanker mata. 3. Menyebabkan rendahnya produk ganggang. 4. Dapat menghitamkan warna kulit. 5. Dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. 6. Dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. 7. Gelombang 7 dapat menyebabkan kemandulan. Gelombang magnetik itu memiliki cahaya yang sama, memiliki bahaya yang sama. Nah, tentu tidak. Yang dapat menyebabkan kanker kulit, kanker mata, rendahnya produk dagang, menghitamkan kulit, serta melemahkan sistem kekebalan tubuh itu merupakan bahaya dari sinar ultraviolet. Sedangkan yang dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia itu adalah sinar gamma. Dan yang dapat menyebabkan kemandulan itu adalah sinar gamma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.